الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها ya Allah bihusnil khatimah. Yang kedua ada amalan yang dari rububiyah, amalan yang mencontoh akhlak Allah, memaafkan. Nah itu mencontoh akhlak Allah. Allah pemaaf. Penyantun itu akhlak Allah. Kalau kita jadi penyantun, kita berakhlak Allah. Kalau kita menahan marah, kita berakhlak dengan akhlak Allah. Nah pahalanya mana besarnya antara dua ibadah? Orang yang memaafkan kesalahan manusia itu akhlaknya Allah. Nah itulah yang disebut orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang katuju menyantuni walaupun ini sambayang pardu balang kambingan, puasa balang kambingan, tapi orang ini katuju ini kada akhlak Allah. Bujurnya sembahyang, bujurnya puasa, pemarah, bakhil, kikir, orang ini kada kawa ke surga mati walaupun nyoba ibadah dalam dunia, tapi belum bisa mencontoh akhlak Allah. Nah walaupun orang ini kada penyembahyang, kada pemuasa, tapi dia pemaaf. Nah dia mampu menahan marahnya, dia penyantun. Lebih dulu ini yang masuk surga daripada orang ahli ibadah namun pemarah, namun kikir dan sebagainya tadi. Nah jadi amaliyah yang sifatnya itu mencontoh akhlak Allah, kedudukan martabat lebih tinggi dari ibadah yang sekedar hamba. Sembahyang itu kan hamba, puasa hamba. Tapi dibanding dengan penyantun, pemaaf, penyayang, itu akhlak Allah. Kalau kita mampu mencontoh itu lebih mulia itu dari hanya sekedar yang kehambaan ubudiyah tadi. Nah di sini ayat mencontohkan surga disediakan bagi orang takwa. Dijelaskan orang takwa itu macam apa? Orang yang memberikan santunan dalam keadaan kaya maupun susah. Nah, itu kan akhlaknya Allah. Orang yang menahan marahnya, akhlaknya Allah. Orang yang memaafkan kesalahan manusia, itu akhlaknya Allah. Nah itulah yang disebut orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang katuju menyantuni walaupun ini sambayang pardu balang kambingan, puasa balang kambingan, tapi orang ini katuju menyantuni. Orang ini pemaaf. Ini orang satu saat akan diberi Allah hidayah untuk bisa ahli sembahyang, ahli puasa. Nah orang ini kada penyembahyang, kadang sembahyang, kadang-kadang puasa, kadang-kadang nang Ramadannya. Tapi urusan sosial nomor satu, urusan memaafkan orang, pemaaf. Marah bisa ditahannya. Orang ini lebih berpotensi mati husnul khatimah dibanding orang yang penyembah yang pemuasa tapi kikir, tapi penyarikan, pendendam. Berpotensi ini masuk ke dalam surga lebih dulu daripada orang ahli ibadah tapi kikir, pemarah, pendendam. Karena pemaaf, penyantun itu akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi liatakannya ini kalau orang itu kada penyembahyang, kada pemuasa, tapi inya penyantun, pemaaf, liatakannya satu saat kena orang ini akan diberi Allah hidayah, akan diberi Allah hidayah. Karena orang-orang yang mencontoh akhlak Allah itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dicintai Allah satu saat akan Allah beri dia hidayah kepada jalan kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fama abdala hadal jaza, alangkah abdalnya ini pembalasan Allah terhadap orang yang menahan marah tadi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabah kaffallahu anhu azabah. Siapa yang dalam dunia mampu menahan marah, hati sarik ya, tapi kalau diucapkan Allah akan tahan azabnya kepada orang ini. Di saat dia maksiat, di saat dia melanggar hukum Allah, karena dia suka menahan marah, Allah pun akan tahan azab daripada orang itu. Wa man i'tazara ila rabbih qabilallahu uzrah. Siapa yang minta uzur kepada Tuhan, Allah terima uzurnya. Wa man khazana lisana. Siapa yang menyimpan lisannya, mulutnya, satarallahu auratah. Allah tutup aibnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, asyaddukum man ghalaba nafsa indal ghadab. Ujar Nabi, orang yang paling kuat di antara kalian itu orang yang mampu mengalahkan nafsunya, dirinya ketika dia marah. Itu orang kuat sebujurnya. Mesti marah tapi ditahannya, kawa menahan, itu orang kuat. Wa ahlamukum, orang yang paling halim di antara kalian, man afa indal qudrah, orang yang mampu memaafkan padahal dia kuasa untuk menindaknya. Ini mau aku balas, sanggup aku balas, cuma ada usah maafkan aja. Nah ini hilim. Hilim. Wa ruwiya anna rajulan min jufatil a'rab qala li Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa ada laki-laki dari orang dusun Arab, orang Badawi. Orang Badawi ini orang yang kada tahu dia tak kerama, hidup di dusun, jauh dari pergaulan kota. Pakaiannya, tingkah lakunya, tutur katanya itu kada baatur, kada tak kerama. Seorang Arab dusun ini berkata kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar jadi khalifah. Umar jadi khalifah, semacam kayak raja lah, presiden lah khalifah. Ujar orang dusun tadi, wallahi ma taqdi bil adli wa la tu'til jazl. Wahai Umar, demi Allah engkau ini kada adil jadi raja. Orang dusun bisa kasar bersuaranya. Engkau ini wahai raja kada jujur, kada adil, dan kada banyak memberi. Faghadiba Umar, marah Umar. Umar manusia dianggap yang paling adil oleh manusia sealam ini. Ada orang mengatakan engkau kada adil, marah Umar. Hatta urifa dzalika fi wajhi, sehingga dilihat Umar itu marah di wajahnya, kelihatan. Belum lagi Umar ini bermamai atau menangkap si laki-laki ini. Padahal kalau menangkap tuh ini rakyatnya. Faqala lahu rajul, ada orang lain berkata, ya Amiral Mukminin, alam tasma qaulullah ta'ala, adakah engkau tidak mendengar firman Allah, khudil afwa, maafkan. Kan Allah berfirman dalam Quran, maafkan. Wa'mur bil 'urfi, suruh dia berbuat baik. Wa a'rid 'anil jahilin, dan ini orang jahil tinggalkan. Wa inna hadza minal jahilin, ini orang jahil, kada perlu dilawan, kada perlu ditangkap. Ini orang jahil, mengurus orang jahil ini. Pasakana, maka tentramlah marahnya Umar radhiyallahu anhu. Kada jadi Umar menindak. Kenapa? Karena ada yang menasihati, hai Umar, ingat firman Allah, maafkan, suruh dia berbuat baik dan berpalinglah dari orang jahil. Pasakana Umar, tentramlah Umar radhiyallahu anhu, wa'afa anhu, dan beliau memaafkan laki-laki orang Badawi yang mengatakan kada adil tadi. Nah itu contoh kazmul ghaiz. Dikatakan orang pian kada adil, oh sarik sudah. Belum lagi sempat bermamai, belum sempat lagi menampiling, ingat, ya Tuhan maafkan. Nah dimaafkan. Nah ini kazmul ghaiz, menahan marah, akan dibayar surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian fadilatul hilmi, fadilat hilim. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.